Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Bro, lahir di kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi oke. Di Solo. Betul. Solo. Ada perbedaan di situ ya, lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama meskipun. Intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya _B _1 SPKT Polda Metro Jaya. Laporan saya, ya, saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan, ya. Tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan, ya. Nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, secara lucu, semalam, tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya, gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya. Inisial yang pertama adalah A, inisial yang kedua adalah B, inisial yang ketiga adalah D, inisial yang keempat adalah F, inisial yang kelima adalah L, inisial yang kelima adalah U, dan inisial yang keenam adalah U, dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A,
B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan dan ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu, ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian kejujuran ya? artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Silakan diuji ya. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter Andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Yang sini bang. Ya. Clear ya? Ya. Ya, jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua ya. Ada semua dan silakan kalau ada ya silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk, saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita dan akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka kabar bohong dan fitnah adalah telak ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak. Oke, halo teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat drama Jokowi dan Ibu Rektor selesai. Ditemukan album lama, Jokowi ternyata tempat lahir berbeda. Nah, pada kesempatan ini teman-teman cukup menggemparkan dan sangat luar biasa sekali. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana seluk-beluk permainan-permainan yang dimainkan oleh para tremul untuk menyembunyikan selembar kertas ijazah Joko Widodo. Nah, sehingga pada kesempatan ini teman-teman, ketika masyarakat mengambil alih untuk menentukan suatu kebenaran, ini dikarenakan sangat luar biasa sekali ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tremul-tremul untuk menutupi semuanya ini, sehingga seakan-akan tidak ada yang direkayasa sama sekali. Nah, ketika kita melihat Jokowi tidak pernah hadir di persidangan, beliau juga selalu menentang bagaimana orang-orang yang menggugat ijazah ini, seakan-akan dia yakin bahwa apa yang dia tunjukkan adalah sesuatu hal yang benar. Masyarakat menyampaikan bagaimanapun rekayasa oleh otak busuk manusia yang seakan sudah rapi tidak akan pernah terbongkar rencana tersebut. Akhirnya dibongkar sendiri oleh manusia bejat, kelompok dan penjilat Jokowi itu sendiri. Orang biasa, orang awam pun bisa menilai bahwa Jokowi bukan alumni UGM dan jelas ini penipuan berat, apalagi seorang presiden. Hukumannya berat seumur hidup karena telah menipu rakyat 285 juta rakyat. Segeralah aparat yang berwajib untuk menangkap Jokowi dan mengamankan para penjilatnya, mulai dari pengacara dan penjilat-penjilatnya, agar tidak bisa bikin gaduh di negara Indonesia tercinta ini.
Apapun yang ada dalam buku album atau lain, masyarakat tetap ijazah Jokowi adalah palsu adanya. Demi NKRI, jujurlah hukum untuk memberikan kepastian keputusan final agar rakyat, bangsa, dan negara tidak berpotensi kegaduhan melulu. Ya terus Mas Roy, jangan kasih ampun. Itu aja kok repot. Jaksa dan hakim apa tidak bisa lihat palsu ataupun yang asli? Pejuang kebenaran, kejujuran semoga selalu dilindungi Tuhan. Ya, semoga Mas Roy Suryo diberikan kesehatan. Alhamdulillah urusannya, semogalah membukakan kebatilan di kasus ijazah Jokowi ini dalam proses perjuangan tersebut. Kenapa rakyat selalu mengatakan, teman-teman ya, mereka melihat bahwasannya ini ijazah palsu karena Jokowi juga tak pernah menunjukkan itu di depan para penegak hukum dan terdapat memberikan keputusan karena tidak pernah mereka terima ijazah itu. Nah, teman-teman, tercatat di sini tidak sinkron ya. Sana sini kalau tidak segera ditindas tegas proses hukum, nanti khawatirkan yang sinkron sana sini itu akan berpotensi disempurnakan dengan mendekati 100%. Harusnya hukum segera ditegakkan demi keadilan, tidak tebang pilih. Di mata hukum itu adalah sama. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, semua dokumen yang dibuat nggak sinkron antara dokumen yang satu dengan yang lain. Kopiak tertentu masih ngotot bela kebohongan, mohon para penegak hukum lakukan yang benar. Mudah kok caranya, yaitu dengan cara percaya kepada hati nurani yang diketahui, hilangkan kebohongan yang merasuki jiwa kita. Semoga baik-baik semuanya. Terus Pak Roy, jangan pernah lelah untuk berjuang demi masa depan pendidikan di bumi pertiwi dan demi anak bangsa. Mudah-mudahan alat kebohongan ini ya terbongkar semuanya, tidak ada lagi yang disembunyikan. Untuk setiap perjuangan-perjuangan yang selalu berada di garda terdepan, tetap semangat, jangan mundur, pantang nyerah dalam meningkatkan nilai-nilai keadilan di negara kita. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Mau lapor 1000 kali persen pun selama Kapolrinya belum diganti, jangan berharap ditindaklanjuti. Negara sudah terlanjur hancur lebur hukumannya, sementara DPR buta dan tuli karena sepaham. Kita tunggu apa lagi? Sebentar lagi Indonesia akan lenyap. Mantap dan salut buat Bung Roy Suryo, berbicara tidak asal-asal, ada datanya. Bravo ya. Setiap perjuangan tersebut rakyat selalu mendukung dari belakang. Sebenarnya secara logika anak SD pun tahu menahu bagaimana kebenaran dari ijazah itu. Kalau dipertunjukkan di depan mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Hukum ada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tidak ada advokat adalah penegak hukum, tapi ada oknum advokat tidak menegakkan hukum demi duit, bukan keadilan. Hidup Roy, hidup Dr. Tifa, hidup semua pengacara yang selalu menjunjung tinggi suatu keadilan. Nah, teman-teman, disampaikan di sini teman-teman ya. Terima kasih Mas Roy ya. Kita bangga dengan setiap apa yang terjadi saat-saat ini. Nah, bila seseorang mempunyai ijazah yang asli, pasti dengan gentleman berani membuktikan di depan publik secara pribadi tanpa bantuan siapapun. Ya, sabar ya. Setiap perjuangan pasti ada tantangan dan begitu banyak orang-orang yang selalu menghalangi tersebut. Nah, berjuang terus karena untuk mendapatkan ijazah itu tidak mudah. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Jangan biarkan seseorang memalsukan, apalagi dipakai menjadi seorang presiden. Itu jelas berbahaya dan kejahatan yang sangat luar biasa. Karena kemampuan dalam memimpin tidak terukur wajib, dipersoalkan sampai tuntas. Kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Kebenaran itu bukan banyak orang, tapi kualitas kebenaran itu sendiri yang perlu kita ketahui bersama-sama. Saat ini teman-teman, rakyat yakin, dukung, bongkar sampai akar-akarnya. Biar tumbang, kasihan anak-anak bangsa dan negara ini. Bagaimana negara kita ke depan ketika masih saja di bawah ricuh dengan isu-isu yang tak bisa diartikan seperti isu ijazah Jokowi ini. Yang namanya bangkai dibungkus seperti apapun pasti bau. Kepalsuan, kebohongan pasti akan terbongkar. Tinggal tunggu waktu saja. Sebenarnya kalau itu sudah terbongkar, maka geng Solo akan menyesal telah mendukung orang yang salah. Nah, seandainya dunia itu tidak ada yang menciptakan, dunia ini pasti dikuasai orang kuat, jahat, licik, dan pembohong. Kata orang tua, orang bohong pendek kakinya. Orang yang jujur pasti menang. Bangga dengan Roy Suryo. Nah, muter-muter mendadak, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sewa banyak ya, banyak lawyer, pengacara, sandiwara menutupi kepalsuan kejahatan rakyat. Dan
Masyarakat Indonesia kecewa terhadap hal-hal seperti itu. Nah teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Halo teman-teman semua, kami hadir untuk kita semua. Salam dari kami, NKRI Harga Mati. Sedikit kami jelaskan tentang sejarahnya polemik ijazah Jokowi, di mana pada saat ini sedang diperbincangkan di sebuah cuplikan video di atas tentang dengan sejarahnya polemik ijazah Pak Jokowi ini. Nama Joko Widodo atau Jokowi beberapa tahun terakhir terus dikaitkan dengan polemik mengenai keaslian ijazahnya. Isu ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai wali kota Surakarta hingga menjadi presiden, tudingan soal ijazah terus muncul dari berbagai pihak. Jokowi diketahui menempuh pendidikan di SD Negeri Tirtoyoso, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 1985. Kemudian polemik bermula ketika sejumlah pihak mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan Jokowi, terutama ijazah SMA dan ijazah kuliah dari Universitas Gadjah Mada. Mereka menuding adanya kejanggalan pada bentuk isi dokumen, foto, hingga tanda tangan yang tertera. Kemudian, namun pihak Universitas Gadjah Mada telah beberapa kali memberikan klarifikasi bahwa Jokowi memang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan dan dinyatakan lulus secara resmi. Sejumlah teman kuliah Jokowi juga memberikan kesaksian serupa. Tim kuasa hukum Jokowi menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyebut isu ijazah palsu sebagai fitnah yang terus diulang untuk menyerang kredibilitas Jokowi. Seterusnya, meski sudah berkali-kali dibantah, isu ini terus berkembang di media sosial dan menjadi bahan perdebatan publik. Sebagian pihak meminta pembuktian lebih lanjut melalui jalur hukum, sementara pendukung Jokowi menilai persoalan ini sudah jelas selesai. Hingga kini polemik ijazah Jokowi masih menjadi salah satu isu politik yang paling sering diperbincangkan, terutama menjelang momentum politik besar di Indonesia. Dalam sidang gugatan ijazah Joko Widodo saat itu, inti gugatan dari penggugat kurang lebih ada beberapa poin. Mempertanyakan keaslian ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Penggugat menilai ada pun dugaan ketidaksesuaian pada dokumen ijazah milik Joko Widodo. Meminta pengadilan menyatakan ijazah Jokowi tidak sah atau bermasalah. Mereka meminta majelis hakim memeriksa legalitas dokumen pendidikan yang dipakai Jokowi saat pencalonan. Menggugat pihak yang dianggap terkait bukan hanya Jokowi, tetapi juga Komisi Pemilihan Umum Universitas Gadjah Mada dan sekolah terkait ikut digugat karena dianggap ikut bertanggung jawab, menuduh adanya perbuatan melawan hukum. Gugatan didaftarkan sebagai perkara perdata perbuatan melawan hukum
PMH. Penggugat menilai ada kerugian publik bila dokumen yang dipakai tidak valid. Hasil sidang dalam beberapa perkara gugatan ditolak atau tidak diterima karena hakim menilai gugatan memiliki cacat formil atau pengadilan tidak berwenang menjadi pokok perkara. Kalau yang Anda maksud di atas, seterusnya untuk sidang gugatan penggugat terhadap Joko Widodo ada beberapa utama. Meminta pengadilan menguji keaslian ijazah Jokowi, fokus utama pada ijazah SMA Negeri 6 Surakarta dan ijazah kuliah dari Universitas Gadjah Mada. Menuduh ada perbuatan melawan hukum PMH. Penggugat berpendapat polemik ijazah yang terus berlangsung merugikan publik dan harus ada kapasitas umum. Menggugat beberapa pihak sekaligus tergugat dalam perkara ini bukan hanya Jokowi, tapi juga Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan pihak terkait lainnya. Penggugat meminta bukti asli diperhatikan di persidangan. Mereka meminta dokumen asli diperiksa untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan Jokowi. Sidang awal, pemeriksaan berkas dan legal standing. Masuk tahap pembuktian dari penggugat dan tergugat. Hasil akhir di salah satu perkara besar, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Artinya hakim belum masuk memutus pokok perkara soal asli atau palsu, tetapi gugatan dinilai bermasalah secara formil atau prosedural. Kemudian tim kuasa hukum Jokowi menegaskan bahwa semua tuduhan tersebut tidak berdasar dan menyebut isu ijazah palsu sebagai fitnah yang terus diulang untuk menyerang kredibilitas Jokowi. Meski sudah berkali-kali dibantah, isu ini terus berkembang di media sosial dan menjadi bahan perdebatan publik. Sebagai pihak meminta pembuktian lebih lanjut melalui jalur hukum, sementara pendukung Jokowi menilai persoalan ini sudah jelas selesai. Demikian dari kami, salam NKRI, harga mati